Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan ini bagian terakhir kita membahas tentang terobosan yang pertama. Jadi saudara kasih Tuhan, kita ini diberi kekuatan Tuhan untuk menerobos. Lalu saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa orang yang mampu menerobos itu akan berdampak. Memang menerobos itu adalah pribadi kita, tetapi hasil dari terobosan itu akan berdampak luas dan luar biasa. Kita akan melihat saudara kasih Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-10. Ketika 4 orang kusta ini mampu menerobos ke tentara Aram dengan keputusan untuk memperoleh kehidupan, apa yang terjadi dikatakan, kami sudah masuk tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai, tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Jadi saudara kasih Tuhan, menerobos, ketika dia menerobos, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dan inilah hasil daripada terobosan yang dilakukan oleh 4 orang kusta. Saudara kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi saudaraku? Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-16 dikatakan, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika mereka 4 orang ini melihat sesuatu yang luar biasa, tidak ada tentara Aram, semua ditinggalkan begitu rupa, maka orang itu memberi berita kepada orang-orang yang ada di Samaria. Dan orang-orang di Samaria semua keluar, dan mereka mendapatkan anugerah yang begitu rupa, sehingga dikatakan bahwa semua harga menjadi murah. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang mengalami atau mau bertindak dan mengalami terobosan itu bukan berdampak akan dirinya sendiri, tapi bahkan berdampak untuk orang-orang banyak, berdampak oleh sekitar kita, berdampak begitu luar biasa ketika orang mau menerobos. Tetapi saudara kasih Tuhan, dunia juga demikian, bahwa berkat itu bisa datang bukan untuk satu orang, tetapi seisi dunia ketika kita mau menerobos. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-11 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan itu melakukan terobosan, dia lahir di muka bumi ini, dia berdampak untuk seluruh dunia. Bukan hanya 12 muridnya, tetapi dia berdampak untuk seluruh dunia. Selalu saudara kasih Tuhan, ketika seorang mampu menerobos, maka dia akan berdampak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang. Bahkan dikatakan seisi dunia. Jadi terobosan itu penting dalam hidup kita. Saudara dan saya harus mengalami terobosan supaya hidup saudara ini berdampak. Firman Tuhan dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terobosan ini digambarkan bahwa ketika kita ada di dalam kegelapan, kita bisa menerobos kepada terangnya yang ajaib, dan ini akan berdampak sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya ini berpindah dari tempat yang gelap menerobos ke tempat yang terang. Dikatakan bahwa, jelas dikatakan bahwa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap saudara harus menerobos sampai pada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan akan kebesaran Dia. Jadi saudara kasih Tuhan, kemampuan merobos dari kegelapan pada terangnya yang ajaib akan berdampak luar biasa dalam kehidupan saudara secara pribadi, bahkan seisi rumah tangga saudara.
Karena firman Tuhan berkata, kalau satu orang itu diselamatkan, seisi rumah tangga itu pun terselamatkan. Hidup kita akan berdampak ketika kita mampu menerobos dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang menerobos dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, sehingga hidup saudara itu akan berdampak. Tuhan memberkati. Kami bersyukur di bagian akhir ini, bila kami boleh adalah orang-orang yang mampu menerobos dari gelap pada terangnya yang ajaib, dan kami boleh berdampak di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.